Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang kelas 4 semester 1, Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit. Sebelum kita belajar, marilah kita memulai dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran materi ini yang pertama yakni menyebutkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id. Yang kedua, melafalkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Yang keempat, memberikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan pemahaman terhadap Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit. Yang pertama, kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat, Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak terbatas, serta tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi kekuatannya. Makna yang bisa diambil dari Al-Qawiyyu yang pertama adalah pengakuan kekuatan Allah dengan cara menyadari bahwa Allah adalah sumber dari segala kekuatan, dapat membantu kita untuk merasa tenang dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, motivasi untuk berusaha dengan meyakini bahwa Allah adalah Al-Qawiyyu. Kita terdorong untuk terus berusaha dan bekerja keras karena kita tahu bahwa kekuatan dan kemampuan kita adalah pemberian dari Allah. Yang ketiga, bersabar dalam ujian dengan cara menyadari bahwa Allah Maha Kuat dapat memberikan kita kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Kita percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar dari kemampuan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha laqawiyyun aziz. Artinya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Contoh penerapan sifat Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika menghadapi tantangan besar di tempat kerja atau dalam pendidikan, kita bisa berdoa kepada Al-Qawiyyu yaitu Allah untuk meminta kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua yaitu membantu tetangga yang sedang sakit dengan memberikan bantuan fisik seperti memasak atau mengantar ke dokter karena kita meneladani sifat Allah yang Maha Kuat. Yang ketiga, seseorang yang takut berbicara di depan umum bisa berdoa kepada Al-Qawiyyu untuk meminta kekuatan dan keberanian sehingga bisa tampil percaya diri. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau bisa diartikan dengan yang maha menegakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Al-Qayyum berarti bahwa Dia adalah satu-satunya yang mandiri, tidak membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapapun, dan selalu mengatur serta mengawasi alam semesta ini. Al-Qayyum bisa dimaknai dengan yang pertama, menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengajarkan kita untuk selalu meminta tolong dan bersandar kepadanya dalam segala situasi. Yang kedua, merenungkan bahwa sifat Al-Qayyum dapat menginspirasi kita untuk berusaha menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengetahui bahwa Allah bersifat Al-Qayyum yang selalu mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang dapat memberi kita ketenangan dan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan pengaturan Allah. Contoh dari sifat Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kita bisa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan dan petunjuk. Yang kedua, saat kita bekerja atau belajar, kita bisa mengandalkan diri sendiri dalam melakukan tugas-tugas kita sebaik mungkin, tetapi tetap mengingat bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah. Yang ketiga, ketika kita mengalami kegagalan atau kekecewaan, kita bisa mengingat bahwa Allah adalah Al-Qayyum yang maha menegakkan. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang menghidupkan atau pemberi kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, memberikan kehidupan kepada semua makhluk di alam semesta ini. Makna dari Al-Muhyi dalam kehidupan yaitu yang pertama, Allah menciptakan semua makhluk hidup dari ketiadaan. Yang kedua, tidak hanya menciptakan, Allah juga memelihara dan menjaga kehidupan makhluknya yang menyediakan segala kebutuhan makhluk hidup.
Yang ketiga, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup agar mereka dapat bertahan hidup. Rezeki ini bisa berupa makanan, kesehatan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan. Yang keempat, Al-Muhyi juga berarti bahwa Allah yang akan menghidupkan kembali makhluknya pada hari kiamat. Contoh Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan. Yang pertama adalah saat seorang bayi lahir, itu adalah manifestasi nyata dari Al-Muhyi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada bayi tersebut, menjadikan makhluk hidup yang baru di dunia ini. Yang kedua, saat kita menanam bibit tanah dan bibit itu tumbuh menjadi tanaman, itu bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi. Yang ketiga, ketika seorang sakit dan kemudian sembuh dari sakitnya. Yang keempat, ikan-ikan kecil hingga mamalia laut besar semua diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hewan-hewan yang melahirkan anak-anak mereka dan merawat mereka hingga dewasa adalah contoh bagaimana Al-Muhyi bahwa bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Asmaul Husna yang kita pelajari yaitu Al-Mumits. Al-Mumits artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Mumits memiliki kekuasaan mutlak untuk mencabut nyawa makhluk hidup sesuai dengan kehendaknya. Al-Mumits ini menunjukkan bahwa kehidupan dan kematian sepenuhnya berada di tangan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari ujian Allah untuk makhluknya dan hanya Dia yang memiliki kekuasaan penuh atas keduanya. Contoh Al-Mumits yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika seorang kerabat atau teman kita meninggal, kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan ada yang lebih besar mengatur waktu kematian kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika terjadi kecelakaan atau bencana alam yang menyebabkan korban jiwa, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, kita sering melihat tumbuhan yang layu dan mati atau hewan yang mati karena berbagai sebab seperti usia tua atau Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is memiliki arti bahwa Allah adalah zat yang akan membangkitkan seluruh makhluk hidup dari kematian pada hari kiamat untuk dihisab amal perbuatannya. Al-Ba'is tidak hanya merujuk kepada kebangkitan dari hari kiamat tetapi juga meliputi bagaimana Allah memberikan kehidupan yang baru, semangat, dan kekuatan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan memahami dan menghayati Al-Ba'is, kita dapat lebih bersyukur dan merasa dikuatkan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Contoh sifat Al-Ba'is dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, seorang siswa yang gagal dalam ujian dapat merasakan semangat baru untuk belajar lebih giat setelah berdoa dan memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang pasien yang sembuh dari penyakit parah seringkali merasakan dorongan untuk hidup lebih sehat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang merasa terpuruk dalam masalah hidup setelah merenung dan berdoa mungkin mendapatkan inspirasi untuk memulai kembali hidupnya dengan lebih baik. Yang keempat, dalam kehidupan beragama seringkali kita mengalami masa-masa di mana keimanan terasa menurun. Namun melalui doa, ibadah, dan refleksi diri, Allah dapat membangkitkan kembali semangat spiritual kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is sudah selesai kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.